Oke, halo Kak Jihan. Halo, Sabita. Oke, aku perkenalan ulang lagi ya. Kenalin, aku Sabita atau bisa dipanggil Bita selaku Kepala Departemen PR. Jadi, selamat datang buat Kak Jihan di konten kita yaitu Fairy atau Find a Story. Mungkin sebelumnya dari Kak Jihan boleh perkenalan dulu. Angkatan sama kesibukan saat ini. Oke, perkenalkan nama aku Jihan Trifadila. Aku dari angkatan 22, jurusan Abo ya udah pasti. Karena kita di Abo. Kalau untuk kesibukan aku belakangan ini, aku masih prakerin di PT SKF Indonesia. Sama aku juga nyambi freelance sih. Oke, makasih Kak Jihan sebelumnya. Mungkin dari Anas mau perkenalan terlebih dahulu. Oke, makasih Bita. Halo Kak Jihan, aku Ana Salifa. Di sini aku sebagai Kepala Divisi Infocom. Halo Kak. Oke, halo Anas. Oke, Eh, izin aku langsung masuk ke pertanyaan yang sebelumnya udah aku kasih juga ke Kajihan. Buat yang pertama Boleh. nih, dari awal kan Kajihan udah mention kalau misalnya lagi prakerin di PT SKF, ya, SKF Iya. Indonesia. Kalau misalnya boleh kita tahu, apalagi kita udah mau prakerin duluan. Maaf nih kalau misalnya langsung ke prakerin, tapi sejauh ini masalah atau kendala yang dihadapin sama kajian di PT atau selama kajian prakerin itu apa? Terutama selama di PT SKF itu. Oke, kalau untuk di PT SKF Indonesia, aku sih prakarin sebenarnya nggak ada kendala yang terlalu gimana ya, maksudnya eh, masih bisa diatasin gitu loh. Jadi menurut aku masalah yang paling banget susah diatasin itu kalau misalnya kita dikasih deadline pekerjaan itu bener-bener dalam waktu yang singkat. Kayak misalnya kita baru dikasih job desk di jam 3, terus kita tuh harus selesai itu jam 4. Jadi kita cuma dikasih waktu sejam, dan itu datanya tuh ya lumayan lah ya, banyak. Itu sih yang paling bikin uh, kadang ngerasa pressure, tapi pada akhirnya selesai juga gitu. Sama kalau misalnya, jadi aku tuh di SKF itu punya 3 mentor ya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya ini ngasih tugas yang berbeda di waktu yang sama, itu tuh aku sulit banget sih. Jadi aku harus nanya dulu sama mentor aku yang pertama, misalnya deadline-nya sampai kapan, terus yang kedua deadline-nya sampai kapan, dan yang ketiga deadline-nya sampai kapan. Jadi aku harus kayak nyatet gitu loh tugasnya apa, terus deadline-nya sampai kapan. Jadi aku tahu nih mana dulu yang harus aku kerjain kayak gitu. Itu sih yang paling berat, manajemen waktu. Oke, oke. Kalau aku boleh tahu, kurang lebih job desk umumnya kajian selama prakerin di SKF itu kayak gimana? Kayak bagian apa sama kurang lebih job desk-nya tuh gambarannya gimana gitu? Oke, kalau misalnya aku tuh sebenarnya di SKF itu 2 bagian ya, pindah gitu loh. Awalnya itu aku di application engineering, itu masih di departemen sales juga. Cuma di aplikasi engineering ini aku tuh bagian analisis klaim market. Jadi kalau misalnya ada, aku kan perusahaan bearing ya, kalau misalnya ada bearing defect, itu tuh aku analisis defectnya karena apa kayak gitu. Nah itu tuh aku ada handbooknya gitu loh buat analisisnya. Kalau misalnya ada kerusakan di sini itu namanya apa dan biasanya tuh disebabkan oleh apa kayak gitu. Jadi lebih ke analytical thinking lah ya. Itu yang paling menantang sih di aplikasi engineering. Nah, kalau misalnya di aftermarket, sekarang aku pindah ke bagian aftermarket. Nah, di aftermarket ini aku kerjanya tuh bener-bener yang riset pasar kayak gitu. Terus abis itu aku harus tahu nih bearing kompetitor, apa namanya, kita ada nggak sih bearing kita yang nggak dipunya gitu loh, paham nggak sih, kayak bearing kompetitor yang nggak kita punya, dan itu tuh harus kita list biar nanti buat develop dari tim manufakturnya juga kayak gitu. Terus abis itu aku tuh bagian bikin database katalog. Jadi di SKF itu datanya tuh agak mencar-mencar ya. Jadi kayak
misalnya katalog Honda, katalog bearing buat motor Yamaha itu tuh beda-beda. Dan aku tuh disuruh bikin masternya kayak gitu. Pokoknya ya kegiatan sehari-hari aku lebih ke itu sih, riset aja Nah, kayak oke gitu. oke. Oke, next pertanyaan. Sebelumnya kan aku dapat juga nih buat dari CV kakak gitu. Terus aku mau nanya lagi. eh aku ngelihat di CV kakak, kakak pernah terlibat langsung sama event atau exhibition marketing. Terus kakak juga di market di bagian admin market gitu di SKF ini. Sejauh ini apa pengalaman yang paling berkesan selama kakak terlibat di kegiatan exhibition marketing itu gitu? Oke, nah kalau misalnya buat exhibition ini jatuhnya tuh lebih ke project ya. Jadi kalau tadi yang aku jelasin itu kan daily activity aku kan, rata-rata riset kayak gitu. Nah, kalau misalnya event itu jatuhnya project. Nah, itu suatu kebanggaan juga sih buat aku ya. Maksudnya sebagai anak internship, tapi kita dikasih kesempatan buat gabung di project itu project terbesar di marketing ya di tahun 2025. Itu namanya event IMOS. Kalian tahu nggak event IMOS? Ini bukan game bukan apa enggak? Beda ya? Jadi, emang mungkin baru pada denger ya, IMOS itu tuh kayak Gias. Kalau Gias itu kan buat mobil ya, pameran mobil gitu kan, semua mobil, terus habis itu perlengkap apa namanya spare part dan lain sebagainya mobil ada di situ. Nah, kalau IMOS ini khusus buat motor. Jadi kita ini kan jual bearing motor juga kan. Jadi kita ikut event itu, jadi kita pameran. Di situ sih seru banget ya maksudnya karena aku bagian kreatif and promosi juga ya. Jadi aku bagian nyiapin material promosi dari merchandise-nya semuanya kayak gitu tuh aku yang bagian koordinasiin kayak gitu. Sama selain itu aku juga bantu-bantu koordinasi juga sih sama project leader. Jadi aku tuh bagian yang koordinasi sama Seven Event. Jadi IO-nya si IMOS gitu loh. Jadi aku yang bagian administrasinya, aku butuh misalnya SKF ini butuh apa di IMOS gitu. Itu aku yang detailin di administrasinya, aku yang upload apa namanya form-formnya kayak gitu. Sama yang paling serunya lagi adalah kita dikasih kesempatan buat ikut meeting sama vendor. Jadi kan kita ada booth kan. Nah, kita tuh ikut meeting gitu loh konsep bootnya kayak gimana, kebutuhan SKF kayak gimana, insight dari aku sebagai tim promosi itu kayak gimana. Jadi bener-bener dianggap tim banget gitu loh. Jadi nggak ada kesenjangan antara karyawan sama anak magang tuh nggak ada. Gitu. Itu Hmm, sih serunya. keren banget, keren banget. Megang langsung megang project gede gitu. Keren banget, keren banget. Oke, aku lanjut ya. Terus eh nah, ini kan udah ke marketing. Terus ternyata Mm-mm. sebelum-sebelumnya kakak pernah di admin pajak. Itu kalau boleh tahu lebih sulit di mana di marketing atau di admin pajak. Admin pajak kan jatuhnya udah masuk ke finance ya, keuangan gitu. Iya bener banget. Mm-mm. Kalau ditanya lebih sulit mana? Mungkin kalian bisa jawab kali ya. Oke. Kalau misalnya ditanya lebih sulit mana, sebenarnya dua-duanya sama-sama menantang sih ya. Kalau Mm-mm. marketing tuh bener-bener yang kreativitas kita diuji banget. Terus skill komunikasi kita buat koordinasi sama banyak orang, buat kerja sama tim itu diuji banget. Nah, tapi kalau misalnya laporan pajak atau laporan keuangan, aku juga kan bikin laporan keuangan juga ya. Itu tuh yang paling sulit adalah ketelitiannya. Bener-bener kayak Iya. kita salah angka, padahal di belakang koma ya, kita salah angka aja. Itu tuh tanggung jawabnya besar banget, teman-teman. Jadi, itu tuh kita nggak boleh, sampai nggak balance tuh nggak boleh. Kita belajar kan ya sama-sama di semester-semester sebelumnya. Ya kan? Itu nggak boleh salah. Terus juga, apalagi laporan pajak ya, itu sangat amat bergantung pada regulasinya. Mm-mm. Jadi, kita harus tahu PPh satu tuh aturannya kayak gimana. Terus ditambah lagi kita tuh apalagi pajak ya. Dulu tuh ada yang namanya DJP.
Dulu tuh aku ngerjainnya tuh di DCP online. Terus sekarang itu ganti ke Cortex. Jadi aku harus belajar lagi gitu loh sama sistemnya. Dan itu nggak boleh salah itu sih. Jadi kalau bisa ditanya lebih sulit marketing atau pajak, tahu ya jawabannya. Bisa kita simpulkan bersama ya. Iya, cukup yang pajak sih yang paling ribet. Oke, nah tadi udah dimention susahan keuangan dan pajak-pajakan. Berarti, nah terus kalau misalnya kayak gitu, tantangan terbesar kakak yang paling bikin kakak belajar banyak dari selama kakak menjadi admin pajak itu apa? Terutama bagian ngurus keuangan Yang perusahaan gitu. bener-bener yang paling menguji banget sih tanggung jawabnya ya. Maksudnya Hmm. ternyata kalau misalnya kalian masuk finance dan kalian berhubungan sama uang, itu tuh tanggung jawabnya gede banget. Mm-mm. Apalagi kayak aku nih kan jatuhnya konsultan ya. Jadi aku sama klien kan. Dan itu tuh tanggung jawab kita sama klien tuh besar banget. Jadi kita kalau misalnya ada kesalahan tuh sebisa mungkin tuh minim banget. Jangan, dan harus ada alasan yang logis gitu loh. Jangan sampai hanya karena kelalaian semata. Padahal sebenarnya kadang karena kelalaian kita sendiri gitu kan. Itu sih tanggung jawab yang paling besar. Terus sama manajemen waktu. Itu menurut aku itu sulit banget ya, kayak kita kuliah, terus habis itu kita freelance, apalagi ngurusin pajak kayak gitu kan. Dan pajak itu kan ada tempo-tempo bayarnya kan, tempo lapornya. Kita harus manage tuh, kayak kita harus kerjain laporan itu harus selesai kapan kayak gitu. Sedangkan misalnya di laporan itu ada masalah di mana gak balance karena apa kayak gitu tuh, Mm-mm. jadi tantangan sendiri sih Ya gitu. betul betul betul. Oke, udah ada perbandingan nih antara menjadi admin pajak dan marketing. Menurut kakak, skill apa yang paling penting buat di dua-duanya? Nah, kakak udah nyoba nih di bidang marketing sama di bidang finance gitu. Menurut kakak, skill yang paling penting untuk masuk ke dua bidang itu ataupun ke bidang-bidang yang lainnya juga gitu. Menurut pengalaman kakak. Oke, menurut aku yang penting buat keduanya adalah komunikasi. Komunikasi itu penting banget, apalagi di marketing. Di mana kalian tuh bisa survive di marketing tuh kalau misalnya komunikasi kalian tuh baik. Komunikasi kalian tuh bagus gitu. Kayak misalnya ya, aku waktu event, aku tuh yang biasanya segan sama atasan, sama manajer, sama bos-bos lain, bahkan sampai vice presiden, gara-gara ada kegiatan itu dan kita belajar komunikasi, skill kita tuh jadi meningkat banget dan akhirnya tuh jadi bahkan ngobrol santai pun berani gitu loh. Padahal sama vice presiden di mana itu menurut kita sakral banget ya orang-orang di sana gitu. Tapi itu bisa karena kita punya skill komunikasi yang bagus kayak gitu. Terus kalau misalnya di marketing, kreativitas juga sangat diuji sih. Apalagi kalian nih infokom kan, kalian berguna banget sih jujur. Karena skill desain dan lain sebagainya itu penting banget. Sama skill analisis data sih. Jadi kalau misalnya kalian punya data, itu kalian harus benar-benar analisis dan pastiin akurasi datanya kayak gitu. Kalau menurut aku itu sih yang paling penting. Oke oke. Nah, di notes ya teman-teman Fairy, skill-skill yang sangat dibutuhkan ini. Oke, kita lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Aku bisa alihin ke Anas. Oke. Oke, Kak Jihan, aku lanjut ya, Kak. Ini kita tarik ke awal lagi nih, Kak. Kan tadi Kakak bilang Kakak nih udah intern atau magang, terus juga Kakak freelance. Nah, itu kira-kira Kakak dapat infonya tuh dari mana sih, Kak, buat intern sama freelance-freelance kayak gitu? Apa dari medsos atau dari temen atau gimana tuh, Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya sumbernya dari mana itu banyak ya teman-teman. Kalau misalnya freelance itu sama internship, aku awalnya tuh nyari di Jobstreet. Di Jobstreet itu banyak banget, kalian pernah coba nggak sih? Nah, cuman emang di Jobstreet itu peluangnya tuh kecil ya, karena kan semua orang
bisa ngelamar di situ kan seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga di job street kalian bisa keterima kayak gitu. Nah, selanjutnya itu dari relasi. Nah, relasi kalian nih sama berorganisasi, sama alumni-alumni kalian, itu penting banget. Terus juga relasi misalnya dari keluarga, kayak itu juga penting. Karena apa ya, info kadang tuh ada lowongan kerja atau intern atau freelance yang nggak disebar di media sosial, nggak disebar di LinkedIn kayak gitu, tapi dari mulut ke mulut aja kayak gitu. Makanya relasi itu penting, teman-teman. Oke, Kak, berarti yang paling penting ya benar-benar relasi sama ya mungkin kita cari tahu ya Kak ya. Benar-benar. Terus lanjut ya Kak. Terus selama kuliah kan Kakak juga aktif nih di Himabo, terus juga sebagai Kadif Litbang gitu. Terus di Himabo ini Kakak selain itu IPK-nya itu juga tetap tinggi banget nih kita lihat-lihat ya kan. Nah itu gimana sih cara kajian ngatur waktu antara kuliah, organisasi, sama kerja atau magang? Oke, em, kalau untuk IPK itu alhamdulillah ya teman-teman. Maksudnya menurut aku itu bonus sih. Maksudnya eh, dari cara kita ngatur antara kuliah atau kerja sama organisasi itu tuh menurut aku ya yang paling penting itu adalah kalian buat skala prioritas dan konsistensi. Jadi kalau misalnya kalian gak konsisten itu semua nggak bakalan selesai guys, gak bakalan tercapai tuh semuanya gitu. Nah kalau misalnya prioritas, jadi kalau aku ya misal aku tuh ada tugas dari dosen kayak gitu kan. Nah, pasti kan ada deadline-nya kan. Kalian juga pasti kayak gitu. Nah, terus misalnya aku ada tugas juga nih dari organisasi. Nah, kira-kira deadline mana yang paling mendekati itu pasti aku yang kerjain duluan gitu. Atau kalau misalnya aku ada tugas dari dosen, itu pasti langsung aku kerjain. Walaupun itu hanya progres yang nggak langsung selesai, tapi itu langsung aku kerjain. Makanya konsistensi itu penting menurut aku kayak gitu. Pokoknya jangan pernah nunda-nunda pekerjaan. Kayak apapun itu ya, mau tugas, mau bener-bener pekerjaan kalian jangan pernah ditunda. Kalian harus kalian harus punya target-targetnya gitu loh, harus punya to-do list-nya kayak gitu. Oke, kajian berguna banget Kak buat kita-kita nih Kak. Terus lanjut ya Kak, buat dari peran Kakak nih di Himabo, kegiatan apa yang paling bikin Kakak berkembang secara personal maupun profesional nih Kak? Kalau misalnya dari Himabo, karena dulu aku di Litbang ya. Di Litbang itu kan emang kerjaannya mengkaji kayak gitu. Nah, itu tuh ngasah cara berpikir aku sih, cara analisis aku. Jadi dengan mengkaji itu kita jadi bisa problem solving gitu lah. Dan itu tuh kepake ternyata pas prakerin. Itu kepake banget, dimana kita harus ngakaji dulu materi-materi, terus misalnya kita buat presentasi kayak gitu, itu tuh kepake banget. Terus sama uh, jujur karena kemarin ikut event, aku tuh ngerasa berguna banget di Himabo ketika ada proker atau kegiatan kerja. Jadi aku tuh ngerasa aku seperti Himabo lagi itu waktu pas event. Karena aku bener-bener yang emang meeting terus kan, meeting update, progresnya sampai mana, terus abis itu ya aku kan sebagai kreatif promosi, tapi aku juga koordinasi juga sama tim activity. Contohnya kalau misalnya di organisasi ya seksi acara kayak gitu kan, divisi acara kayak gitu-gitu. Jadi pengalaman berorganisasi dan membuat suatu acara dan berada di dalam prosesnya itu sangat berguna sih di dunia kerja. Apalagi di marketing kalau misalnya ada event kayak gitu. Itu penting banget. Oke Kak, jadi ya disimpulin sebenarnya organisasi itu penting banget ya Kak ya. Penting banget teman-teman. Oke, bisa di notes-nya teman-teman Ferry yang mau masuk organisasi. Iya, Terus harus Kak, masuk Himabo. betul. Mau lanjut Kak, Kakak kan punya beberapa
sertifikat nih ya kayak yang ISO, kemudian ada Excel, kemudian juga ada akuntansi. Itu kira-kira seberapa pengaruh sih Kak sama dunia kerja sertifikat-sertifikat tersebut? Oke, kalau menurut aku ya, 3 sertifikat yang aku punya itu tuh sangat berpengaruh pas wawancara. Itu pengaruh banget. Awalnya ya, walaupun pas kerja itu juga berpengaruh juga, karena dengan ada pelatihan Excel, kita jadi bisa Excelnya gitu kan. Kita nggak cuma basic aja, tapi kita bisa yang lain gitu. Tapi pas wawancara, itu kan pasti ditanya ya, dilihat CV-nya, kamu punya sertifikat ini, fungsinya buat apa, dan mereka tuh bisa membaca. Kalau misalnya pelatihan Excel, kamu akan ditanya, berarti bisa pivot dong, bisa VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya pasti bisa, karena kita emang udah punya sertifikat. Dan sertifikat itu jangan cuma sertifikat aja, teman-teman, kita juga harus ngasah skill kita juga selama pelatihan itu, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada sertifikat akuntansi, kita jadi terlihat kalau misalnya kita nih termasuk orang yang cukup detail kayak gitu. Karena kan akuntansi pasti basicnya tuh detail, teliti kayak gitu ya. Itu makanya sertifikat itu membantu banget sih pas wawancara dan juga kerja gitu. Oke, Kak. Terus mau Oke. lanjut lagi nih, Kak. Kira-kira untuk pertanyaan terakhir, dari semua pengalaman yang ada di CV kajian ini, kira-kira bidang apa sih, Kak, yang paling sesuai dengan minat kajian nih, di antara marketing atau keuangan? Oke. Wah, pertanyaannya cukup sulit ya, teman-teman. Kalau ditanya mana, jujur aku suka dua-duanya. Marketing aku suka kegiatannya, aku suka pekerjaannya yang gak monoton kayak gitu. Kayak selalu bekerja dengan target kayak gitu. Terus abis itu banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau misalnya keuangan, aku juga suka tantangannya gitu. Kalau misalnya ada yang gak balance, itu tuh jadi tantangan sendiri buat aku. Terus juga sama mengasah ketelitian juga yang menurut sebagian orang itu pusing, tapi menurut aku tuh itu suatu tantangan yang seru gitu. Emang agak beda, maaf ya. Jadi kalau ditanya ya lebih marketing atau keuangan, aku sebenarnya nggak bisa milih. Nggak apa-apa nggak sih nggak milih? Karena aku suka keduanya. Aku suka keduanya sih gitu. Tapi jadi kalau misalnya disuruh milih lebih minat mana, aku tuh gak bisa milih. Tapi kalau ditanya lebih sulit mana, aku tahu lebih sulit mana gitu. Oke, oke, Kak. Ya, sebenarnya agak bedanya yang kajian ngerasa seru di keuangan, kita ngerasa pusing, Kak. Yang orang pintar itu beda, guys. Orang pintar itu beda. Beda, beda Nggak bener juga kelihatan sih, banget. banyak kok yang kayak gitu. Oke, oke, Kak. Maaf banget ya. Aku kembaliin ke Vita lagi ya, Kak. Oke, Anas. Oke, untuk pertanyaan rangkaian Ferry ini sebenarnya udah selesai. Cuma kan udah kita udah semester 6. Udah 2026. Mm, Berarti bentar lagi akan ada adik tingkat baru lagi. Kakak kasih pesan benar. atau pesan-pesan dong buat adik tingkat 25 dulu deh. Aduh, Dua buat puluh lima adik tuh tingkat berarti 25 dia dulu. semester berapa sih? Dia baru semester 2. Semester 2. Mm-mm. Ya. Tips dari aku buat teman-teman yang apalagi maba ya. Pokoknya banyak mengeluhnya nih tentang dosen ini kasih nilainya gimana sih Kak? Kayak gitu-gitu kan. Nah, tips aku kalian selama belajar kalian harus kenalin dulu dosennya, gaya belajarnya tuh kayak gimana. Terus habis itu kalau misalnya ada tugas, please jangan ditunda. Karena nanti bakal numpuk dan jadi banyak banget dan kalian kewalahan sendiri gitu. Kalian harus punya to-do list, balik lagi ya. Mau kalian kuliah, mau kalian kerja, menurut aku to-do list itu penting banget.
Jadi kalian tahu mana yang harus dikerjain dan kalian tuh nggak lupa sama apa yang harus kalian kerjain kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian dapat nilai yang kurang memuaskan atau nggak sesuai sama ekspektasi kalian, kalian jangan langsung down. Kalian harus mikirnya tuh kayak, oh dikasih nilai segini tuh berarti kita harus lebih lebih rajin lagi gitu loh belajarnya. Kita harus lebih paham lagi kayak gitu. Itu sih dari aku tipsnya. Berarti kalimat kita Gimana? bantai di Jawab UAS gak sih? dan terjawab terjawab. Berarti kalimat kita bantai di UAS, kita bantai di UTS itu relate Kak berarti. Relate banget jujur. Tapi sadar gak sih biasanya itu kadang kita dibantainya di UTS dulu nih. UTS nih kita kebantai banget nilainya. Terus tiba-tiba di UAS tuh kita Tim alhamdulillah kebantai. gitu. Ya Ya, kan? tim kebantai. Kalau kita Oh, tetap kebantai. aduh, Oh, tetap kebantai ya. tetap kebantai kebetulan, tetap kebantai. Enggak, tapi itu menjadi Berarti penyemangat ya, kalau tenang kayak aja. gitu harus selalu ngesain yang terbaik, mau UTS mau UAS, jangan nunggu UAS dulu. Betul. Gak apa-apa. Kalau untuk semester 2 masih ada semester 3 4 5. Untuk yang 24 kan Nah, 24 udah memasuki semester-semester tua nih mereka, semester 4. oke. Nah, buat buat kalian semangat ya, karena itu titik-titik apa ya, kalian harus hard banget sih jujur. Kalian, wah, dalam mengerjakan kelompok, kalian harus pinter-pinter sih, jujur. Terus tugas-tugasnya itu jangan sampai ada yang lewat deadline karena ada beberapa dosen yang ketika lewat deadline tuh nilai kalian langsung kurang banget tuh semester-semester segitu. Lagi parah-parahnya jujur karena pengalaman juga nih aku kayak gitu. Jadi Nah, oke. tetap semangat ya. Semangat buat 25 dan 24. Nah, buat angkatan kita yang baru mau masuk prakerin, udah ada beberapa sih yang masuk. Cuma tolonglah ini advice-nya ya, minta tolong advice-nya. Hmm, buat kalian yang udah mau prakerin, kalian ini sih pintar-pintar berkomunikasi. Jadi kalau misalnya sama mentor atau sama di lingkungan kerja, kalian tuh harus apa ya harus ramah sama semuanya. Kalian harus bersosialisasi gitu loh, jangan diem-diem aja. Karena biasanya kan anak magang malu-malu kayak gitu kan awal-awal. Nah itu tuh kalian usahain lawan rasa malu itu biar kalian tuh bisa deket sama karyawan-karyawan yang di situ. Terus kalian ada kerjaan, kalian harus usahain yang terbaik. Karena kan gak ada yang tahu ya, siapa tahu kalian dari magang ini terus kalian diangkat langsung jadi karyawan walaupun kontrak dulu atau gimana kan kita nggak tahu ya. Pokoknya kasih yang terbaik kayak gitu. Oh iya sama aku lupa nih buat maba sama angkatan 24 kalau bisa kalian itu harus berorganisasi. Mau itu satu periode, mau itu dua periode, mau di organisasi manapun ya, organisasi itu penting. Itu menurut aku ya, saran dari aku. Oke, makasih banyak ya Kak Jihan. Semoga advice-advice-nya sangat berguna untuk kita, untuk angkatan 24 maupun angkatan 25 maupun angkatan 23 yang lain. Ya, mungkin segitu aja sih sesi Fairy kali ini. Terima kasih banyak Kak Jihan karena sudah bersedia. Maaf kita ganggu waktu istirahatnya malam-malam seperti ini. Makasih Kak Oke, Jihan. Dokum sama-sama. dulu dong, dokum Terima dong. kasih. Ada dokumen. Mm-mm, Aku dari ada tadi dong. megang kayak gini, record ya. Gitu, nggak apa-apa. Kan Maaf yang penting kan teman-teman. ilmunya asik. 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 Oke, ayo dokum dulu dokum. Jadi dokum dulu. Ayo, oke. Aku yang dokum ya. Satu, dua, bentar. Ayo, satu, dua. Wait, wait. Aku jangan megangin ini dong sekali.
Nah, lagi nggak? Lagi. Oke, sudah? Nah, Oke, terima kasih. makasih Kak Jihan, dah. Masih Semangat ya banyak Kak kalian. Jihan. Makasih ya. Sama-sama.